Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Maulaida. Saya dari kampus Institut Global, kelas Sistem Informasi Bisnis Intelijen 19 pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Odoo, yang dimana saya mendapatkan bagian manufacturing. Yang pertama itu kita harus membuat sebuah akun Odoo dengan masuk ke link websitenya odoo.com. Selanjutnya kita buat akunnya menggunakan email. Di sini saya sudah membuatnya. Jadi hari ini saya tinggal masuk ke akunnya aja. Yang pertama itu kita masukkan emailnya. Di sini saya pakai email dari kampus saya. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Selanjutnya kita login. Nah, setelah kita login ini, akan muncul beberapa menu. Namun, saya mendapatkan bagian menu yaitu manufacturing. Nah, di dalam manufacturing ini terdapat banyak fitur. Yang pertama ada operation, planning, product, reporting, configuration. Yang pertama-tama saya akan jelaskan yaitu fitur produk. Kita klik dulu, kita klik produknya. Di sini terdapat ada dua fitur. Yang pertama itu ada produk dan bill of material. Kita coba di bagian, kita buat di bagian produknya terlebih dahulu. Kita klik create. Nah, setelah masuk ke dalam sini, kita bisa lihat tampilannya akan seperti ini. Di sini ada product name. Kita masukkan namanya Blazer One Set. Setelah itu, kita bisa lihat harga yang ingin kita jual. Di sini saya jual dengan harga 250.000. Selanjutnya di sini ada barcode. Barcode ini berfungsi sebagai kode agar memudahkan kita sebagai seller mencari barang tersebut. Biasanya barcode ini saya masukkan dengan huruf yang dimix, yaitu besar kecil, dan dicampur dengan angka. Selanjutnya itu ada bagian internal notes. Internal notes ini berfungsi sebagai tempat di mana kita menaruh keterangan dari produk yang akan kita pasarkan. Contohnya saya ini Blazer One Set. Nah, berarti di dalam keterangan produknya ini, itu bisa terdiri dari ukuran, dari warna, atau enggak dari merek. Di sini saya akan masukkan Blazer One Set. Kita masukkan ukurannya. Di sini tersedia dari ukuran M sampai XXL. Selanjutnya warna. Di sini kalian bisa juga masukin hal-hal yang lainnya. Dan selanjutnya kita masukkan gambar. Gambar ini berfungsi agar memudahkan para pembeli untuk melihat bentuk dari produk yang kita jual. Gambaran visual atau kayak bayangan biar tahu terlebih dahulu seperti apa bentuknya.
Kita cari gambarnya. Ini udah dapat gambarnya. Nah, setelah semuanya masuk, kita bisa save. Oke, di sini tapi belum ada jumlah produknya. Karena kita belum memasukkan bill of materials atau manufacturing order-nya. Jadi, sekarang kita ke fitur kedua, yaitu bill of materials. Bill of materials ini berfungsi untuk memasukkan jumlah produk yang akan dijual di website ini. Kita klik create. Selanjutnya di sini tertera produk. Produknya itu one set. Blazer one set. Nah, di sini kita mau masukin berapa produk, itu tergantung dari stok yang ada di gudang atau dari pihak produksi. Di sini saya masukkan 20 pasang. Di sini juga ada komponen. Komponen ini biasanya kayak seperti bahan, itu misalkan kayak linen atau apa. Saya masukkan bahannya itu katun. Selanjutnya, kita bisa save. Nah, untuk melihat dua fitur yang tadi sudah kita buat, yang pertama itu kita klik produk, kita ke produk dulu. Nah, di sini udah muncul dari barang yang tadi kita input, yaitu blazer one set dengan harga 250.000. Cuman di sini, di dalam tangannya itu dia masih ada, masih 0 unit atau belum ada stoknya. Selanjutnya, kita lihat dulu di bagian bill of materials-nya. Di sini udah ada blazer one set, kita bisa klik untuk melihat lebih detail dengan bahan katun, kuantitinya 1. Nah, di sini kita juga bisa edit. Kayak misalkan mau diubahkah bahannya atau mau diubah jumlahnya dengan klik edit. Kalau selesai pengeditan, kita bisa save lagi. Setelah itu, karena pihak produk ini, fitur produk ini berhubungan dengan operation, maka yang kedua kita akan ke operation. Di dalam operation ini terdapat 3 fitur, yaitu manufacturing order, unbilled order, serta scrap. Yang pertama yang akan saya buat yaitu manufacturing order, yang dimana manufacturing order ini merupakan tempat di mana kita dapat melakukan produksi barang atau mengetahui jumlah produksi barang yang ada atau barang yang mau kita buat. Dengan cara kita klik create lagi. Nah, kita masukin produknya. Blazer one set. Bill of materials-nya itu katun. Blazer one set juga deh. Tadi saya masukinnya. Selanjutnya, kita bisa save. Nah, karena di bagian manufacturing order ini, dia harus ada yang namanya konfirmasi atau validasi. Yang dimana kalau misalkan kita belum melakukan validasi atau konfirmasi, maka data tersebut akan tetap tersimpan di dalam draft. Nah, di sini kita klik konfirmasinya. Ini namun karena ada kesalahan, karena mungkin bahan ini tidak sesuai dengan produk, jadi dia not available. Jadi kita balik lagi ke bill of materials, kita ke blazer one set, kita ubah. Ininya tidak usah diisi atau tetap blazer one set. Oke, kita save.
Ini kita hapus aja. Terus kita balik lagi ke operation di bagian manufacturing order. Masukkan bagel one set, kita save. Nah, yang ini bisa. Selanjutnya kita buat baru aja karena yang tadi udah ada kesalahan. Di sini terdapat tiga tabel atau 3 kolom yang dimana di sini terdiri dari produknya, terus to consume yang dimana kalau misalkan produk yang kita jual berupa makanan, di situ terdapat masa expired. Jadi itu keterangan expired akan tertera di bagian to consume. Karena saya ini barang yang tidak ada expirednya, jadi bagian bawah ini tidak diisi juga tidak apa. Jadi bisa kita langsung save. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan dia udah dibuat, namun datanya itu masih berada di dalam drive, kita harus melakukan konfirmasi atau validasi. Jadi kita confirm. Nah, setelah selesai, di sini komponen statusnya akan available. Namun, dia masih dalam masa baru dikonfirmasi, tapi belum selesai. Selanjutnya, kita akan ke unboiled order, di mana unboiled order ini berfungsi sebagai fitur pengurai dari manufacturing order. Di sini kita buat dengan klik create, terus kemudian kita klik produknya. Produknya itu Blazer one set. Kita save. Dia sama, unboiled ini sama seperti manufacturing, yang dimana kalau mereka sudah selesai diisi dan kita save, namun kita belum melakukan validasi, maka data tersebut akan tetap berada di dalam drive. Jadi kita harus klik unboiled dulu, kemudian kita konfirmasi. Setelah selesai, kita bisa melihat datanya. Tadi kan kita udah buat dua. Yang pertama manufacturing order, kita lihat terlebih dahulu. Di sini keterangannya ada kodenya, ada jadwalnya. Ini berarti tandanya kita mengupdate ini baru hari ini. Selanjutnya itu ada produk dan ada komponen status. Kenapa yang bawah ini komponen statusnya not available? Kenapa? Karena tadi saya salah memasukkan bagian komponen di bagian bill of materials-nya, yang dimana seharusnya dia sesuai dengan nama produknya. Selanjutnya itu, kalau misalkan dia available, berarti tandanya dia memang sudah terdata atau sudah terdeteksi. Selanjutnya kita lihat tampilan hasil akhir dari unboiled order-nya. Di sini udah ada kodenya, selanjutnya ada nama produknya, bill of material-nya, dan status yang berhasil. Setelah itu kita ke fitur ketiga dari operation, yaitu scrub. Apa sih fungsi scrub? Scrub ini merupakan fitur yang dimana kita dapat menghapus, menghilangkan, atau mengambil, mencoret data barang tersebut dalam fitur, karena barang-barang yang biasanya sudah tidak layak jual, tidak bagus untuk dijual, dan banyak rusaknya seperti dia sobek yang memang sudah tidak bisa diperbaiki, atau kelunturan warna yang memang tidak bisa hilang, itu akan masuk ke dalam scrap order. Pertama kita klik create, selanjutnya kita masukkan produknya. Itu ada Blazer one set.
dengan quantity atau jumlah barangnya itu 1. Selanjutnya kita save. Dia fitur scrap order ini sama dengan fitur manufacturing order dan unbilled order. Dia harus melewati proses validasi atau proses konfirmasi agar data tersebut dapat terlihat. Selanjutnya kita validate, kita confirm. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Setelah itu, kita bisa kembali ke bagian produk lagi. Di sini kita bisa memilih produk mana yang akan kita lakukan. Pertama yang ini, kita lihat di sini ada dua barang dan 38 unit dengan harga 250.000. Di sini kita bisa melakukan update quantity dan replenish. Nah, replenish ini berfungsi untuk melakukan meniadakan produk atau menghapus produk. Lebih tepatnya kayak mungkin dia bisa menghapus produknya ataupun menghapus jumlah produk. Kita konfirmasi. Nah, di sini juga kita bisa melihat atau mengupdate jumlah barangnya. Kita lihat terlebih dahulu, di sini ada minus 2 unit di tangan dan 38 unit di gudang. Kita bisa update jadi 10. Nah, setelah ke-update, di sini jadi 50 barangnya, dan di sini jadi 10 unit. Nah, di bagian produk ini, kita juga bisa melakukan print resi atau print label. Di sini kuantitinya, misalnya 2 atau 1, kalian tulis saja. Jadi, saya tulis 1, kita konfirmasi. Karena ini saya sudah terhubung, jadi dia langsung secara otomatis melakukan download data. Dan ini hasil dari download-nya. Dengan harga 250.000, satu quantity. Jadi betul hasilnya. Selanjutnya, setelah itu, kita dapat melihat reporting atau mengetahui dari grafik penjualan kita melalui reporting manufacturing order. Kita bisa lihat di sini ada 2 grafik berwarna biru dan berwarna orange, yang dimana orange ini merupakan barang yang ada pada bulan Desember tahun 2021, dan yang berwarna biru ini bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya, kita akan ke fitur transfer, yang dimana kita klik dulu kotak di pinggir sini, kita klik. Di sini akan muncul banyak menu. Yang saya pilih adalah inventory. Nah, di bagian inventory ini, karena saya di bagian manufacturing-nya, kita bisa lihat di sebelah sini, yang dimana manufacturing itu ada 8 yang bisa diproses. Kita klik. Nah, di sini ada banyak. Kita bisa pilih dulu. Di sini karena tadi kan saya bilang kalau misalkan ini baru terkonfirmasi tapi belum diselesaikan. Jadi kita bisa klik mark as done, yang dimana kita menyelesaikan transaksi tersebut. Tapi sebelum kita melakukan itu, kita harus melakukan proses transfer. Nah, di proses transfer ini kita bisa buat yaitu dengan create. Terus kita masukkan kontaknya. Kontak itu nama kita.
Untuk bagian operation type-nya itu sesuai dengan tipenya ya. Kalau saya tadi manufacturing. Selanjutnya kita bisa save atau print label. Di sini kita coba print label terlebih dahulu. Confirm. Ternyata tidak bisa dikonfirmasi mungkin karena ini belum terbuat sepertinya. Nah, selagi kita menunggu ini, kita bisa melakukan balik ke bagian overview, di mana kita lihat, contohnya kita blue jeans saja. Blue jeans ini kita mark and down, yang di mana sudah selesai. Yang tadinya dari draft, terkonfirmasi, diproses, selanjutnya selesai. Kita balik lagi ke bagian manufacturing. Dan sepertinya cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih.